Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan ahilman. Iya. Ini babnya adalah tentang ridho Allah. Iya. Nah, sering kan maksudnya kita itu mendengarkan dan berkali-kali kita juga selalu diingatkan ahilman ya, dan beberapa ustadz yang lain tuh selalu kita itu tuh hidup di dunia itu ya mengejar ridhonya Allah. Iya. Karena udah kalau Allah ridho tuh apa aja tuh udah gampang aja Iya. gitu. Iya. Nah, kadang-kadang mungkin orang masih bingung sebenarnya bentuk ridho Allah tuh apa? Bentuk konkretnya tuh kayak gimana sih dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Iya. Nah, bagaimana kita memberikan jawaban dari pertanyaan ini ya? Iya, ini bagus sekali ya. Jadi kalau ada pertanyaan, apa tujuan hidup kita mendapatkan ridho Ridhonya Allah? Oke. Apa itu ridho Allah? Ridho Allah itu adalah rasa cinta yang Allah titipkan kepada seorang hamba yang akan membuat hambanya lebih taat dan dekat ke Allah. Jadi rumusnya, kalau kita mau dapat ridhonya Allah harus lebih taat dan dekat ke Allah. Sekarang dalam hidup kita dikasih pilihan. Contoh, kita punya uang nih, punya harta. Kan banyak pilihan. Kita mau dipakai kemana, pakai kemana gitu. Nah, dari uang itu coba sekarang yang kita kejar tuh bukan maunya kita. Kita kejar maunya Allah. Kira-kira kalau saya punya uang begini, dipakai kemana ya? Coba misal, infak. Allah suka nggak? Suka. Oke, Allah ridho kan? Infak. Dapat penghasilan, keluarga kita dikasih nafkah dengan layak dan pantas dan cukup. Allah suka nggak? Ya. Suka. Oke. Sebaliknya, kita punya uang tapi dipakai maksiat. PR. Nah, apakah itu dapat ridho Allah? Tidak. Maka tidak semua yang kita ukur dengan dunia Allah ridho. Kalau enggak dipakai buat dekat ke Allah. Maka rumusnya begini, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami, kata Allah, akan menimpakan kepada kamu sekalian bisyarri dengan sesuatu yang buruk, wal khairi dengan sesuatu yang baik, fitnah sebagai ujian. Jadi hakikatnya semua ini adalah ujian. Fitnah. Wa ilaina turja'un. Kecuali semua yang menjadikan mereka kembali ke Allah. Oke, paham. Mbak Mila punya harta banyak. Ujian bukan? Ujian sih ya. Ujian. Kalau Iya, kalau dengan harta itu nggak jadi kesenangan diri sendiri gitu nggak misalnya jadi ya, nggak tambah jadi taat dan taat. dekat ke Allah. Jadi Ukurannya terus ya. sekarang gimana caranya biar harta itu jadi ridho Allah? Caranya adalah pakai di jalan Allah. Nah, itu baru akan mengundang ridhonya Allah sama kita. Nah, sekarang yang kita kejar selama ini apakah ridhonya Allah, apa ridhonya manusia? Penilaian Allah, apa penilaian manusia? Oke. Gitu. Jadi intinya yang saya tangkap adalah segala sesuatu ukurannya gampang lah, konkretnya tuh gampang. Indikatornya adalah pokoknya kalau segala yang kita lakukan itu membuat kita semakin dekat sama Allah Dan taat sama Allah, udahlah itu artinya Allah ridho. Allah ridho dengan kita. Tapi kalau kita mungkin hatinya jadi gelisah, nggak tenang gitu ya, nah itu ada yang salah. Allah nggak ridho. Ya, itu berarti ada bab lain yang perlu kita luruskan kembali. Oke, Gitu. hati kita masih ada Betul. mungkin ya distraksi, masih ada nodanya, kita perlu banyak. Nah kalau kayak gitu gimana? Banyak istighfar, taubat gitu ya? Iya. Oke. Iya, salah satunya adalah ubah orientasi. Iya, mindsetnya Jadi diubah tuh. orientasinya harus digeser gitu, shifting paradigmanya digeser. Dunia itu bukan tujuan, dunia itu jalan. Jalan, betul. Ya, Sarana, untuk dapetin akhiratnya, ridho Allahnya. Nah, banyak sekarang di antara kita yang memahami dunia itu tujuan gitu, Mbak Mila. Pangkat, jabatan, harta banyak, popularitas, itu seakan-akan jadi tujuan. Maka semua orang ngejar ke situ kan. Iya. Padahal itu bukan, itu hanya jalan. Berarti sekarang kalau kita nggak punya harta, nggak punya pangkat jabatan, nggak terkenal, bisa nggak dapat ridho Allah? Masih bisa. Nah, berarti kan ada cara lain yang bisa kita hadirkan. Jadi ya udah, dunia ini hanyalah perangkat aja, alat aja gitu. Kalau dikasih alhamdulillah, nggak dikasih nggak jadi masalah. Yang penting Allah ridho. Misal begini, ada orang yang mengukur kemuliaan dengan harta banyak. Misal, wah dia mulia ya, Allah lagi ridho ya sama dia, hartanya banyak. Itu salah. Kalau harta banyak itu ukuran ridho Allah, harusnya Qorun jadi orang yang paling Allah ridho. Iya betul. Kurang kaya apa? Tapi gitu kan ya. enggak kan? Ya, betul. Malah Qorun jadi orang yang tidak Allah ridho.
Karena ternyata hartanya nggak jadi jalan dekat ke Allah. Jelas? Oke. Allah ridho karena dia punya pangkat jabatan. Berarti Fir'aun harusnya jauh jadi orang yang paling Allah ridho dong. Karena punya pangkat jabatan tinggi. Tapi enggak tuh. Malah Fir'aun jadi orang yang paling hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. So ukurannya adalah bukan tentang dunia, itu bukan. Tapi ukurannya adalah tentang bagaimana kamu bisa lebih dekat sama Allah. Bilal bin Rabah, seorang sahabat yang mohon maaf hamba sahaya, miskin barangkali begitu. Tapi ternyata orangnya dulu dikisahkan masih hidup, tapi sendal jepitnya sudah sampai di surga. Berarti Allah ridho kepada beliau. So clear ya? Clear. Jadi ridho Allah nggak diukur dengan urusan dunia. Kalau dunia itu nggak jadi tambah dekat ke Allah. Ya tapi kalau jadi tambah dekat malah bagus dong. Iya, jadi dengan apa yang melekat pada kita, baik harta, jabatan, ya, kemuliaan yang lain, dan itu menambah. Betul. Apa namanya, kebermanfaatan gitu ya. Itu justru jadi nilai plus makanya ya. itu namanya berkah. Nah, berkah tuh dua ukurannya. Taat dan manfaat. Satu, lebih taat ke Allah. Dua, lebih manfaat kepada manusia. Jadi kalau Mbak Mila nanya, apakah harta saya berkah? Lihat aja dua. Itu taat dan manfaat. Indikatornya. Apakah tambah Simple taat ya, ke Allah, ya? tambah manfaat kepada manusia. Sebenarnya mudah juga ya Ayah. Dan ya, kita memang, tuh pasti bisa mengukur itu kok. Iya memang mudah diucapkan ya, agak susah dilakukan. Tapi kalau kita mau jujur sama diri sendiri, itu akan kelihatan. Dan itu akan kelihatan. Iya, itu akan kita rasakan. Dan yang bisa ngukur adalah kita sendiri. Betul. Maka kita nggak boleh ngejudge orang. Oh Allah lagi ridho sama kamu nggak? Allah lagi ngasih berkah belum tentu. Jadi yang bisa ngukur adalah kita, yang bisa ngendelin adalah kita. Maka so perbaiki aja semua apa yang bisa kita hadirkan hari ini. Jadi balik ini untuk Allah, mudah-mudahan Allah ridho segala macam. Ahilman, menarik. Misalnya tadi ya, kadang-kadang kan banyak di antara kita, kita nggak usah menafikan ya, mungkin yang mengejar tadi ya popularitas, ya kekayaan, jabatan dan sebagainya itu, ada sebagian yang mengejar itu semua karena penilaian manusia. Ada. Nah, ketika misalnya prosesnya di awal adalah kita inginnya dinilai lebih di mata manusia, tapi kemudian kita shifting ya, tadi berubah mindsetnya ya, itu artinya Allah juga ridho kan sama kita karena kita sudah berubah mindsetnya itu. Makanya kalau bisa dari awal, ya artinya kalau dia baru tahunya sekarang ya nggak masalah, tinggal dia rubah aja gitu, ya. Tapi sebenarnya sih ya rata-rata ya orang kalau dikasih yang nikmat mah ridho pasti. Pasti sih, siapa sih enggak? Iya kan? Jarang ya kita melihat orang tuh kasih kemuliaan terus ngeluh gitu ya. Justru banyak orang yang tidak ridho kalau dikasih kesedihan. Padahal dua-duanya sama kan? Dari Allah juga. Tapi kadang-kadang itu loh, mengikhlaskan artinya legowo ya, bahwa yang gak enakin itu datang dari Allah ya. Allah itu sebenarnya baik ya, sayang ya. Kadang-kadang tuh untuk bisa di level itu butuh waktu. Butuh waktu, betul. Makanya kan ridho itu artinya nerima. Banyak yang suka keliru antara ridho dengan ikhlas. Bedanya apa sih? Ridho itu, juga suka bingung tuh. Nih, coba ridho itu saat nerima. Ikhlas itu saat memberi. Ridho itu saat nerima, ikhlas itu saat memberi. Jadi gini. Kita dikasih ujian. Dikasih ujian, sikapnya apa? Ridho. Terima. Terima nih. Nah terus kita harus di tengah ujian yang kita dapat, kita harus ridho. Tapi di saat yang bersamaan kita harus memberi yang terbaik ke Allah. Betul, ikhlas tuh di situ. Jadi ikhlasnya di situ. Jadi bukan lagi, ya Allah hamba tuh jadi taat karena karena engkau tegur hamba. Aku tuh jadi taat karena engkau ngasih ujian, bukan itu. Aku tuh ikhlas ya Allah, memberi apapun yang terbaik ini karena aku adalah seorang hamba. Aku ridho nerima apa yang engkau beri, dan aku pun ridho memberikan yang terbaik untukmu dengan apa yang engkau berikan untukku. Jadi ikhlas itu respon yang kita hadirkan. Makanya nggak bisa orang ini, Ustadz, kan gitu ya. Kadang-kadang lagi nikmatnya banyak, jadi makin ikhlas, makin itu mah wajar ya. Ya emang sudah seharusnya gitu. Tapi gimana caranya? Dalam keadaan apapun kita bisa ridho nerimanya, tapi kita tetap stay ikhlas bersama dengan Allah di jalannya. Itu yang paling baik. Itu yang membuat level kita tuh berbeda. Masya Allah. Makanya baginda Nabi itu udah mah ridho dan ikhlas gitu. Wah udahlah. Itu udah levelnya udah. Levelnya juga udah. Mudah-mudahan kita bisa meladani. Makanya yang pertama tuh sebenarnya belajar ridho dulu. Oke. Belajar ridho dulu, terima dulu. Nanti ikhlas itu bisa ya sambil jalan, memang perlu dilatih kan. Makanya nanti ada 3M kan, menerima,
menyadari mendekat. Oke, nanti kita bahas di Oke, segmen baik. berikutnya. Ahilman, menarik sekali. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai kemuliaan masih akan kembali selanjutnya yang satu ini.